yaitu menjelang peringatan penderitaan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami tersandung lalu terjatuh? Biasanya mungkin karena gelap, atau mungkin karena tergopoh-gopoh atau terburu-buru, atau mungkin sedang galau sehingga tidak fokus. Membuat kita terjatuh atau kesandung. Maka tidak dapat kita bayangkan jika seorang pelayan di restoran membawa baki yang berisi makanan dan minuman, ya. Seorang pelayan di restoran membawa baki yang berisi makanan dan minuman, lalu kemudian dia terjatuh karena kesandung, prang. Semua makanan yang ada di bawah, semua minuman yang dibawanya kemudian tumpah semuanya. Gelas dan piring yang dibawanya pecah semua. Maka
yang ada di hati si pelayan itu adalah marah, kesal, bercampur juga malu. Atau mungkin resiko pekerjaan yang lain, mungkin gajinya dipotong, ataupun mungkin juga sampai dipecat. Tetapi yang membuat lebih kesal lagi, kalau kita marah, marahnya sama siapa nggak tahu. Kita kesandung oleh lantai misalnya, oleh kursi misalnya, oleh batu kecil misalnya. Kita mau marah kepada dia nggak ada artinya. Bapak ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Alkitab, kata batu sandungan itu dipakai dengan kata skandalon. Skandalon itu bisa berarti sesuatu atau seseorang yang mengganggu jalan orang lain. Sesuatu atau seseorang yang mengganggu jalan kita dan membuat kita terjatuh. Itu pengertian yang pertama. Dan secara rohani bahwa skandalon atau batu sandungan itu adalah sesuatu atau seseorang yang membuat iman orang lain menjadi terganggu. Yang membuat iman orang lain menjadi jauh daripada Tuhan. Yang membuat imannya terganggu. Baik melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita. Itulah yang disebutkan dengan skandalon. Ini menunjuk kepada Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita tidak boleh mengabaikan bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun tindakan kita itu selalu memiliki hubungan dengan orang lain, selalu memiliki pengaruh kepada orang lain. Jadi sebab kita tidak hidup sebatang kara di dunia ini. Jadi tidak boleh menjadikan isi kepala kita menjadi standar bagi orang lain. Itu tidak bisa menjadikan pikiran kita, pengetahuan kita menjadi ukuran bagi yang lain. Itu yang Rasul Paulus katakan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan itu. Tetapi pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Jadi kadangkala memang ketika kita memposisikan diri kita lebih tahu daripada orang lain, itu membuat kita tanpa sengaja menjadi orang yang sombong. Jadi terlebih sekarang dalam konteks pemilu, sesuai dengan surat penggembalaan Eporus tadi. Jadi kadangkala ada pemikiran bahwa ketika kita mendowngrade atau merendahkan orang lain, kita merasa dengannya kita menjadi lebih baik daripada orang itu. Ketika kita menghina orang lain atau menggosipkan sesuatu keburukan orang lain, kita menganggap kita mengambil keuntungan dari situ. Kita menganggap kita menjadi lebih baik. Ketika kita menilai orang lain buruk, kita menganggap kita akan dinilai orang yang lain menjadi lebih baik. Bapak ibu saudara-saudara, kadangkala memang skandalon itu tidak harus berdosa. Perbuatan batu sandungan itu tidak harus bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi bertentangan dengan hati orang lain. Bertentangan dengan suasana batin orang lain. Bertentangan dengan kerohanian orang lain. Jadi karena itu apapun yang membuat orang lain tidak nyaman bersama-sama dengan kita, singkirkan itu. Karena itu adalah batu sandungan. Apapun yang membuat orang lain berkurang kebahagiaannya, berkurang kehormatannya, singkirkan itu. Karena itu batu sandungan bagi orang lain. Apapun yang membuat orang lain imannya terganggu, yang membuat kerohaniannya terganggu, itu adalah batu sandungan dan singkirkan.
Maaf kata, saya tidak mau bicara tentang fisik ini ya, atau tidak mau menyinggung seseorang. Tapi katakanlah misalnya, ya kalau ada orang yang mewarnai rambutnya, di sini warna pink sebelah kanan, sebelah kiri warna biru, depan warna hijau, belakang warna kuning, dosa apa enggak? Dosa atau tidak itu? Tidak ada dosa, karena tidak ada satupun nas Alkitab yang mengatakan tidak boleh mewarnai rambut sesuai dengan warna pelangi. Tidak ada itu. Tapi apabila saya, ya, seorang pendeta mewarnai rambut saya, depan pink, kanan biru, kiri hijau, belakang kuning. Bapak Ibu terganggu enggak? Pasti terganggu. Karena Bapak Ibu saudara-saudara tidak lagi memperhatikan firman Tuhan, tetapi sudah pada fokus pada rambut saya. Karena itu saya selalu mengingatkan buat anak-anak gadis yang datang ke gereja, ya, apabila menggunakan pakaian, maaf ini, ya, yang bisa membuat orang lain tersandung, pilihlah tempat yang agak tersembunyi. Karena orang katakan tak dilihat mubazir, kan begitu kan? Ya, tak dilihat mubazir, dilihat dosa. Jadi terpaksa pendeta itu harus mengarahkan pandangannya, menyingkir dari situ. Yang ada pegal leher pendeta itu. Nah, begitupun yang Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan ini tentang makanan. Ya, kalau orang Batak bilang begini, semua yang berkaki 4 bisa dimakan, kecuali meja. Itu pun karena keras. Andaikan itu tidak keras, santap juga. Makanya pernah cerita teman saya begini, ketika dia minum di lapo tuak yang ada tambulnya, tahu tambul kan? Ya, makanan yang dari daging. Lalu kemudian dengan lahapnya biasa, kalau sudah mulai kena alkohol, ya, makan daging lagi makin lahap. Dan lalu kemudian jualan si penjual lapo ini, ya, yang punya lapo ini, tambulnya sudah habis. Lalu kemudian orang yang minum ini memaksa, tolonglah usahakan supaya ada tambul, ya. Lalu datang si yang punya lapo, dia ambil sandal swallow, dia cincang itu, dicampur dengan bumbunya, dimakan juga. Nah, makanya ada istilah orang Batak itu, semua yang berkaki 4 boleh dimakan kecuali meja, itu pun karena keras. Memang firman Tuhan mengatakan begini, bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang membuat kita najis. Karena yang masuk ke dalam mulut kita itu tidak masuk ke dalam hati, tidak masuk ke dalam pikiran. Yang ada masuk ke dalam lambung, lalu kemudian terbuang ke jamban. Karena itu yang membuat kita najis dan berdosa itu adalah segala sesuatu yang keluar dari diri kita. Apakah itu perkataan kita, apakah tindakan kita, apakah perilaku kita, itu yang membuat kita najis. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu mau berdebat, jangan kamu berselisih paham dengan sesama anggota gereja, anggota jemaat, hanya persoalan hal-hal kecil, hal-hal lahiriah, karena makanan tidak membuat kita dekat kepada Tuhan. Karena memang dalam konteks firman Tuhan ini, jemaat Korintus ketika itu masih sangat muda. Dan lalu kemudian kota Korintus itu termasuk kota yang besar, kalau dulu disebut sebagai pusat perniagaan atau pusat bisnis. Sehingga dari mana-mana orang datang ke situ dari berbagai latar belakang. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada bangsa-bangsa lain di situ. Dari berbagai latar belakang budaya, dari berbagai latar belakang agama atau kepercayaan. Sehingga kemudian ketika Rasul Paulus mengabarkan Injil di situ, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus.
Ada orang Yahudi tadinya menjadi Kristen. Ada orang Romawi yang tadinya penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, menjadi pengikut Kristus. Ada orang Romawi juga ya, yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah berhala, mengaku Yesus dan menjadi Kristus, menjadi pengikut Kristus. Lalu kemudian begitu jemaat bertambah, timbullah persoalan. Ya, timbullah persoalan. Karena agaknya sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu di mana-mana kalau masih sedikit selalu mencari persamaan. Begitu datang ke Jakarta ini, ada orang Batak. Wah, itu saudara saya itu. Yang penting orang Batak. Begitu orang Batak banyak, sudah mulai mencari perbedaan. Oh, itu orang Batak. Tapi marga Marbun itu, kami beda. Enggak saudara saya itu. Ya. Begitu banyak marga Sinaga, ketemu, marga Sinaga luar biasa. Ya. Tapi sudah mulai berkata, asing do Sinaga nih, tu Sinaga nami. Begitu. Ternyata di Korintus juga begitu. Ketika jemaat itu masih sedikit, semua berkata kita saudara. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10 itu. Semua di antara jemaat itu tidak ada yang berkata bahwa milikku hanyalah milikku semata. Enggak. Ini hanya hartaku, ini hanya uangku, ini hanya rumahku, ini hanya mobilku. Enggak begitu. Semua berkata ini milik kita bersama, dan itu kunci keberhasilan penginjilan yang pertama, di mana kekristenan cepat tersebar karena kehidupan damai sejahtera, kasih sehati sepikiran di tengah-tengah jemaat itu. Begitupun di HKBP Ciputat ini. Kalau saya dengar-dengar cerita dulu ya, bagaimana jemaat kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di Dangguri di sini pindah ke tempat yang lain. Begitu Amanginangnya? Pindah semua. Bahkan katanya ketika kita tidak gereja satu minggu, kita tidak bisa lagi gereja minggu depan. Karena apa? Kita tidak tahu di mana tempat beribadah. Sehingga semua orang berlomba-lomba supaya tidak pernah absen. Begitu banyak jemaatnya, sudah semakin banyak yang absen. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana gereja ini dibangun dalam kondisi jemaat yang sedikit pada saat itu. Tapi sekarang mungkin sudah 3 kali lipat. Ya, sudah 3 kali lipat jumlah jemaat ini ketika gereja ini dibangun. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita membangun nanti bangunan di sini, bisa nggak semegah bangunan ini kita bangun dalam waktu yang cepat? Nanti kita lihat. Ya. Setelah rapat hurian nanti kita akan merencanakan pembangunan gedung di sini untuk membawa kebahagiaan dan sukacita anak-anak kita yang sekarang sedang berpanas-panasan saat sekolah minggu di gedung sekolah minggu sana. Mereka sudah sangat padat lagi, tidak bisa lagi mereka nyaman sekolah minggu di situ anak-anak kita. Lalu kemudian anak-anak itu berkata kepada orang tuanya, "Bapak sama mama gereja enak, ruangannya AC, kami panas-panasan mak, kami keringatan mak, saya nggak mau gereja," kata anaknya. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi, jangan menjadikan hal-hal lahiriah apapun itu, termasuk makanan, termasuk cara bicara kita, termasuk tindakan dan segala sesuatu, ya, untuk menjadi batu sandungan bagi yang lain. Dalam konteks firman Tuhan ini ternyata ada kelompok atau pendapat di jemaat saat itu. Yang satu mengatakan karena waktu itu ya biasa kalau orang memberikan persembahan atau ibaratnya kalau di Bonapasogit sesajen kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah atau kepada memotong hewan atau ternak. Lalu diberikan, dipersembahkan. Sesudah dipersembahkan, ya, daging-daging binatang ini dijual ke pasar.
Dan orang bisa membeli dari situ, mungkin harga sudah mulai miring. Ya. Ataupun ada di antara orang Kristen yang merasa imannya sudah kuat, pergi ke kuil itu dan makan bersama orang-orang yang ada di kuil itu. Itu firman Tuhan tadi mengatakan itu. Ada orang merasa aku nggak terpengaruh dengan itu, maka saya akan pergi ke sana. Lalu ada orang lain yang melihat, yang masih imannya masih lemah. Wah, itu orang sudah ikut memberikan sesajen, memberikan persembahan kepada dewa. Nah, itu pertentangan itu. Nah, ini sama seperti masih ada kebiasaan di Bonapasogit memberikan memele namanya, ya. Ketika akan ada pesta, lalu kemudian dipotong ayam panggang misalnya atau babi guling misalnya, terlebih dahulu ya dimasukkan ke kamar lalu didoakan supaya dimakan opungnya. Atau ada juga teman kita yang lain membawa makanan ke kuburan. Lalu begitu diletakin makanan, datang siopapat B1 dimakan. Besoknya keluarga yang punya kuburan ini datang. Wah, ternyata sesajen kita sudah dimakan oleh opung kita. Padahal yang makan yang berkaki 4 atau B1. Nah, ini yang menjadi polemik di tengah-tengah jemaat itu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu harus selalu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah yang saya lakukan ini akan memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi ukuran sesuatu perkataan atau sesuatu perbuatan yang tidak menjadi batu sandungan adalah pertanyaan pertama. Sebelum kita ucapkan, tanya dulu, apakah yang saya ucapkan ini, yang saya katakan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Ini kita dapat baca dalam 1 Korintus 10 mulai dari ayat 27 sampai dengan 31. Ayat 31 dikatakan begini. Dan apa saja yang kamu lakukan apabila engkau makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengajak kita supaya hidup kita, perkataan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ukurannya adalah bila itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, ternyata tidak cukup hanya memuliakan Tuhan. Karena bisa saja memuliakan Tuhan atau tidak salah, tetapi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya begini, ketika ada seorang bapak-bapak melihat seorang ibu-ibu yang bukan istrinya, lalu berkata begini, hai cantik, gitu. Kira-kira dosa enggak mengatakan cantik? Enggak dosa. Tapi si suami yang berdiri di samping si ibu itu pasti enggak nyaman. Nah, itu yang namanya batu sandungan. Ya. Nah, karena itu dalam Matius 18, ya, Matius 18 dimulai dari ayat 6 itu dikatakan begini. Barang siapa yang menyesatkan salah seorang anak kecil ini, ya, lebih baik baginya, ya, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan ke lehernya dan lalu kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Karena itu apabila matamu menjadi batu sandungan menyesatkan engkau, cungkil. Apabila tanganmu menyesatkan engkau, patahkan tanganmu. Sebab lebih baik engkau tidak punya mata dan tidak punya tangan, atau hanya pakai tangan sebelah atau mata sebelah, tetapi kamu masuk surga, daripada lengkap semuanya tetapi masuk neraka. Jadi bisa saja setiap perkataan dan perbuatan kita memisahkan kita dari surga. Maka saya tidak bisa bayangkan apabila ada seorang suami yang perkataannya kasar, keras kepada istrinya, perkataannya kasar dan keras kepada anak-anaknya. Bayangkan selama mereka menjadi hidup serumah, suami akan tetap menjadi batu sandungan atau skandalon bagi istrinya. Jadi kalau ada suami yang suka berkata kasar dan keras kepada istri, mulai saat ini bertobatlah. Ya. Kalau tidak bertobat, berobatlah. Paling tidak ke psikiater.
Karena itu menghalangi kita ke surga. Setiap kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, termasuk bagi istri, termasuk bagi suami, termasuk bagi anak-anak. Karena itu setiap perkataan yang kita ucapkan harus kita tanya yang kedua, apakah perkataan saya, perbuatan saya mendatangkan damai sejahtera bagi diri saya, mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Karena itu Rasul Paulus menjadikan standar yang tertinggi dalam hubungan, dalam relasi di tengah-tengah jemaat tadi, yaitu kasih. Jadi setiap perkataan kita harus mengandung kasih. Setiap perbuatan kita harus mengandung kasih. Dan yang ketiga, hendaklah kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi penghalang, tetapi kita menjadi pembuka jalan bagi kebaikan, bagi kesuksesan, bagi berkat bagi orang lain. Jangan pernah menjadi batu sandungan, menjadi penghalang bagi berkat bagi orang lain. Termasuk juga bagi orang tua ini. Kalau anaknya sudah punya teman dan merasa cocok dengan temannya, tetapi kemudian perawakannya memang tidak enak dipandang mata, juga tidak punya pekerjaan, jangan katakan kepada anakmu, anggoido neng gabe helaku unang petaho inna. Anggoido neng gabe parumaiku unang petaho. Karena orang Batak dulu hampir tiap kampung itu ada stigma. Unang hotu parburu ni silidung ninna. Ai buru ni silidung sigijang roha doi. Unang hotu boru toba, ai molo muli ho molo manguli hotu boru toba, dang ingoton ni si matuana nina. Ada yang begitu kan? Unang muli hotu halak samosir nina. Ai molo muli hotu halak samosir bla 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 bla. Ya. Jadi orang tua juga jangan jadi penghalang bagi berkat bagi anak-anaknya. Kalau menurut pertimbangan anak-anak itu sudah baik dan hatinya damai sejahtera, walaupun calon helamu itu wajahnya bintang 8, walaupun dia pekerjaannya tidak jelas, jangan pernah menghambat atau menghalangi. Begitupun yang bertetangga dan juga di tengah-tengah gereja kita ataupun di tengah masyarakat. Bagaimana Injil Kristus itu tersampaikan kepada orang lain, yaitu ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain, menjadi pembuka jalan berkat bagi orang lain. Karena itu jangan jadikan pikiran kita, bahkan pengetahuan kita ataupun iman kita membuat orang lain menjadi jauh daripada Tuhan. Mari menjadi pembawa berkat, pembawa damai sejahtera, pembuka jalan kebaikan bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu supaya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang Engkau telah pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami membawa banyak orang, banyak jiwa kepadamu lewat teladan yang baik dalam perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami, bahkan kasih kami. Bapa di surga, kami akan memulai itu di tengah keluarga kami. Setiap kami boleh mencari berkat, membawa damai sejahtera, pembuka jalan kebaikan, kebahagiaan, dan jalan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa di surga, kami tahu kami di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kami akan menunjukkan, menyalakan terang Injil-Mu lewat perkataan perbuatan kami, cara bergaul kami dengan orang lain. Maka orang-orang akan melihat wajah Kristus melalui kami. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati kami dalam setiap perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami, kiranya memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada minggu ini Engkau akan berangkatkan kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
pekerjaan, usaha kami, bahkan anak-anak jemaat Tuhan. Engkau berkati kami semua, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, bahkan Engkau jagai, Engkau pelihara setiap orang tua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.